percaya kepada Tuhan Yesus. Ada kisah mengenai seekor burung layang-layang yang merasa aman tidur di celah batu karang, walaupun ada ombak besar dan badai menerpa batu karang tersebut. Dan benarlah burung ini tetap aman dan selamat dan dilindungi oleh batu karang tersebut. Sepanjang malam ada badai yang besar yang disertai angin topan yang hebat. Namun itu semua tidak dapat menjangkau burung kecil tersebut. Demikianlah kiranya hidup kita aman dalam lindungan Tuhan di tengah badai pandemi yang belum kunjung selesai, dan juga di tengah banyaknya badai bencana yang terjadi, ataupun badai apa saja yang melanda kehidupan kita. Kita dapat merasa tetap aman karena hati kita percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin banyak orang berkata bahwa keadaan pandemi ini dapat bertambah buruk. Ada pula yang masih tidak percaya akan keberadaan virus COVID dan tidak memperdulikan protokol kesehatan. Para ahli di berbagai bidang mempunyai pendapatnya masing-masing, dan ada yang memprediksikan dibutuhkan waktu lama bagi keadaan kita untuk dapat pulih kembali. Biarlah semua kabar-kabar tersebut tidak menggentarkan hati kita, karena bagi kita anak-anak Tuhan, apa yang dikatakan firman-lah yang harus kita simpan dalam hati kita, dan kita percayai, dan kita ikuti. Apapun kabar dan situasi yang terjadi di sekeliling kita, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga kita dapat tetap merasa aman seperti kisah burung layang-layang tadi. Dan memanglah pada kenyataannya kita benar-benar aman, sebab Tuhan Yesus senantiasa melindungi kita. Mazmur 91 ayat 1-4 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 juga telah mengajari kita bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Marilah kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan kepada firman-Nya yang tidak berubah. Amin. Kita tidak menyangkal bahwa ada keadaan yang tidak baik yang kita alami. Banyak hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab juga mengalami keadaan yang tidak baik, dan itu terjadi bukan karena mereka berdosa, justru karena mereka melakukan kehendak Tuhan. Dan karena keadaan dunia pada saat itu, sehingga mereka juga ikut mengalami penderitaan. Tetapi Tuhan selalu memelihara mereka, bahkan membuat mereka menjadi terang, menjadi berkat bagi generasi mereka. Tuhan juga dapat melakukan hal yang sama bagi kita di masa sekarang ini, bahkan di tengah pandemi ini. Kita mengingat kisah Yusuf yang dijual di Mesir, dituduh dan dimasukkan penjara, namun kemudian justru menjadi penguasa yang menyelamatkan hidup banyak orang. Kita mengingat kisah Yakub ketika ditipu di rumah Laban dan harus bekerja bagi Laban, tapi kemudian ia menjadi Israel. Betapa berbeda keadaannya. Kita mengingat kisah Naomi yang sangat berduka di tanah Moab, kehilangan suami dan anak-anaknya, tapi digantikan oleh sukacita oleh karena Rut yang ikut dengannya. Bahkan dari keturunan Rut lahirlah Mesias.
Kita mengingat kisah Daud yang dikejar-kejar untuk dibunuh selama bertahun-tahun, namun akhirnya menjadi raja Israel dan seorang yang berkenan di hati Tuhan. Kita mengingat kisah Yunus di perut ikan, namun akhirnya menjadi pengkhotbah firman yang menyelamatkan banyak jiwa. Kita mengingat kisah Ester yang yatim piatu dan dipaksa masuk istana, namun akhirnya menjadi ratu yang menyelamatkan bangsa Israel dari kepunahan. Kita mengingat Daniel yang dibuang ke Babel, namun akhirnya menjadi pembesar dan menuliskan banyak penglihatan untuk masa yang akan datang. Kita mengingat Paulus yang harus dipenjara oleh karena Injil, namun justru menghasilkan banyak tulisan yang memberkati sampai generasi saat ini. Kita mengingat Yohanes yang dibuang di Pulau Patmos dan ia menulis buku Wahyu. Jadi situasi yang sangat tidak baik sekalipun dapat mendatangkan kebaikan bagi kita anak-anak Tuhan yang tetap percaya kepadanya. Janganlah kita pernah menyerah. Marilah kita semua benar-benar percaya kepada Tuhan dan bertindak dengan iman tiap-tiap hari. Firman Tuhan dan Roh Kudus akan mengajari dan memimpin kita selalu. Janganlah ada kita yang ragu akan kasih Tuhan Yesus dan akan kuasa firman-Nya. Tuhan Yesus memanggil kita semua saat ini untuk datang kepadanya. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kita datang kepadanya, bahkan membawa orang lain lagi datang kepada Tuhan Yesus dengan terus memberitakan Injil dan berdoa bagi mereka. Kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Dan itulah yang kita beritakan melalui perkataan kita dan hidup kita seluruhnya. Yohanes 3:36a menuliskan bahwa barang siapa percaya kepada anak, yakni percaya kepada Tuhan Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi inilah yang harus tetap kita kerjakan dalam menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Kita memang tidak tahu kapan waktunya, tapi marilah kita terus bekerja untuk Tuhan dengan tetap menginjil dan memuridkan jiwa-jiwa dimanapun Tuhan menempatkan kita. Matius 24 ayat 36, ayat 42 dan 44 menuliskan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Marilah kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Marilah kita tetap berseru kepada Tuhan. Marilah kita tetap mematuhi firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan adalah perlindungan kita yang teguh. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal selama-lamanya. Dan kita selalu aman di dalam perlindungan-Nya. Amin dan amin.